Cerita novel dilanjut lagi di episode yang ke-20. Kali ini dengan judul Mencari Perlindungan. Selamat mendengarkan cerita novel ini. Part 20 Aku Adalah Naga. Lagu pemakaman 10.000 jiwa. Riak-riak tak kasat mata muncul akibat serangan tetua mayat hidup, yang langsung menuju ke arah lelaki misterius itu. Mulut lelaki itu melengkung ke atas, dan tangan kanannya yang hitam memancarkan cahaya ungu. Hahaha, percuma saja, lagi pula aku keturunan keluarga pemurni senjata, yang ahli mempelajari senjata sihir kesadaran spiritual. Serangan kesadaran spiritualmu tidak efektif padaku. Perisai jiwa penembak jitu. Suara itu keluar dari mulut pria misterius itu, dan tangan kanannya yang gelap ditutupi dengan lapisan baju besi transparan berwarna emas. Sebuah kotak kecil muncul pada baju zirah itu, dan kotak itu langsung membesar, sepenuhnya menjadi bentuk perisai. Lagu pemakaman 10.000 jiwa milik tetua mayat hidup menghantam perisai dengan suara dentuman keras. Serangannya diblok oleh pria misterius itu. Pupil mata tetua mayat hidup mengecil. Ia jelas merasakan kekuatan pria misterius itu meningkat pesat. Meskipun levelnya masih di puncak alam jiwa baru lahir, kekuatannya sebenarnya sudah setingkat alam penghancur dewa. Dia tidak tahu apakah itu ilusinya, tetapi tetua mayat hidup merasa seperti itu. Tapi bagaimana mungkin, tetua mayat hidup tidak percaya bahwa seorang anak di puncak tahap jiwa baru lahir benar-benar bisa mengeluarkan kekuatan penghancur dewa. Ini benar-benar mustahil, sekalipun dia seorang jenius yang bisa melawan-lawan dengan level lebih tinggi sebelumnya, begitu kekuatannya mencapai level tertentu, kemampuannya untuk melawan-lawan dengan level lebih tinggi akan menjadi kurang terlihat. Paling-paling, dia akan tak terkalahkan di level yang sama. Sangat mustahil baginya untuk memiliki kemampuan melawan-lawan dengan level lebih tinggi lagi. Pada saat ini, tetua mayat hidup tiba-tiba menyadari tangan kanan hitam legam milik pria misterius itu. Ia terkejut lagi, ia bisa dengan jelas merasakan kekuatan berbahaya yang terpancar dari tangan kanan itu. Dengan kata lain, kekuatan itu tidak datang dari pria misterius itu, tetapi dari zat hitam aneh di tangan kanannya. Apa-apaan ini? Pupil mata tetua mayat hidup mengecil. Bukan cuma tetua mayat hidup, tetua lainnya juga sama. Apa-apaan ini? Ada fluktuasi energi yang sangat kuat, agak mirip dengan energi misterius yang terakhir kali. Pria misterius itu tertawa bangga melihat ekspresi terkejut di wajah para tetua. Ia menemukan mutiara pembelah langit ini di reruntuhan klan naga di benua Wanlong 20.000 tahun yang lalu. 20.000 tahun yang lalu, sebulan setelah ras naga menghilang, ia datang ke benua Wanlong. Hal pertama yang ia lakukan setelah tiba adalah terus-menerus menimbulkan kehancuran. Lagi pula, hilangnya ras naga berarti ia tidak bisa membalas dendam, jadi wajar saja jika ia melampiaskan amarahnya kemana-mana. Mutiara pembelah langit ini adalah harta karun yang ia dapatkan secara tidak sengaja saat melampiaskan amarahnya kemana-mana. Saat itu, ia tidak tahu benda apa itu. Baru 10.000 tahun kemudian ia mengetahuinya. Ia menemukan bahwa mutiara pembelah langit dapat memberinya kekuatan untuk menghancurkan para dewa. Meskipun waktunya singkat, itu sudah cukup untuk menghancurkan apapun. Setelah mengetahui tujuannya, tindakan pertamanya adalah mengklaim gerbang bayangan sebagai miliknya. Dia menggunakannya sekali di sana, dan yang kedua di kota Auckland. Namun, ketika dia di kota Auckland, ada terlalu banyak master, jadi dia menggunakannya untuk melarikan diri setelah mengaktifkannya, yang membuang-buang waktunya. Sekarang, inilah kesempatan terakhirnya. Sejujurnya, dia benar-benar tidak rela berpisah dengan benda ini. Meskipun dia tidak tahu benda apa itu, dia juga menamainya mutiara pembelah langit. Giliranku menyerang. Seni bela diri tingkat 6. Latihan api agung. Saya melihat api yang kuat menyembur keluar dari telapak tangan pria misterius itu, lalu melilit tangan kanan pria misterius itu secara melingkar. Seni bela diri tingkat 6. Hahaha, kau terlalu meremehkanku. Beraninya kau menggunakan seni bela diri tingkat 6 untuk melawan master sepertiku yang telah menghancurkan dewa. Apa kau terlalu miskin untuk memiliki seni bela diri? Akan kutunjukkan padamu apa itu seni bela diri. Tetua mayat hidup itu tertawa. Seni bela diri tingkat 8. Ganglong Slash. Tiba-tiba, sebilah pedang giok biru tua muncul di tangan kanan tetua mayat hidup. Beberapa garis mengalir di pedang giok itu, lalu bayangan samar seekor naga muncul di pedang itu. Naga itu melingkari pedang,
lalu tetua Mahiat hidup melambaikan tangannya. Naga ilusi itu terlepas dari pedang dan terbang lurus ke arah pria misterius itu. Kemanapun energi tebasan Ganglong melintas, sebuah celah spasial muncul. Latihan kebakaran besar pria misterius itu memang gagal total. Tapi saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, bor api raksasa yang tadinya begitu rentan diserang, berubah dari merah menjadi hitam. Api merahnya lenyap, digantikan oleh bola-bola api hitam yang jahat. Saat api hitam muncul, energi di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Teknik bela diri tingkat 6 yang asli tiba-tiba meledak menjadi postur tingkat 9. Hanya dalam sekejap, tebasan Ganglong milik tetua Mahiat hidup hancur. Namun, bor api besar yang aneh itu terus mendekati tetua Mahiat hidup. Pupil mata tetua Mahiat hidup mengecil. Apa-apaan benda hitam ini? Kenapa kekuatannya begitu dahsyat? Jauh di dalam lelang Wanji, di dalam sebuah ruangan, seorang lelaki tua sedang menyelesaikan pembukuan, sementara Yulinger sibuk mencatat semua rekening setelah pelelangan. "Paman, saya menaruh semua buku akuntansi ini di sini," kata Yulinger sambil tersenyum. "Hei, Linger, kenapa kamu begitu bahagia hari ini? Apakah sesuatu yang baik terjadi padamu?" kata lelaki tua itu sambil tersenyum. "Ya, aku memang menemukan sesuatu yang membahagiakan hari ini, tapi aku tidak akan memberitahumu," kata Yulinger sambil tersenyum, tetapi ada sedikit pergumulan di hatinya. Aku tidak akan memberitahumu tentang perselingkuhan Xiao Tian." "Haha, Linger, kita sudah dewasa dan punya rahasia." "Hahaha," lelaki tua itu tertawa, dan Yulinger juga tertawa. Pada saat ini, energi aneh datang dari luar. Pria tua itu tertegun sejenak. Ia jelas merasakan kekuatan yang familiar ini. Wajahnya tiba-tiba berubah. Melihat perubahan ekspresi lelaki tua itu, Yulinger terkejut dan buru-buru bertanya, "Paman, ada apa denganmu? Apa ada yang salah dengan buku rekeningmu?" Tidak ada masalah dengan buku rekening, tapi masalahnya ada di luar pintu." Pria tua itu mengerutkan kening, lalu badannya menghilang dalam sekejap di dalam ruangan. Melihat ini, Yulinger buru-buru mengikutinya keluar. Di atap rumah lelang Wanji, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di hadapannya. Melihat ini, dia terkejut, karena lelaki tua yang keluar itu ternyata sama kuatnya dengan dirinya. Dia juga seorang master tingkat atas tingkat pertama yang legendaris. "Siapa kamu?" tanya King Feng. "Saya pengurus kedua rumah lelang Wanji. Saya merasakan kehadiran kekuatan jahat di sini, jadi saya datang ke sini." "Anda pastilah King Feng, tuan ketiga sekte King Yun yang baru diangkat, kan? Saya punya permintaan yang bisa Anda kabulkan," kata lelaki tua itu. Mendengar ini, King Feng tercengang. Pria di depannya ternyata adalah pengurus kedua rumah lelang Wanji. Dan setelah keluar, dia mengajukan permintaan kepadanya dan berharap dia akan menyetujuinya. King Feng langsung tertarik. "Baiklah, katakan apa yang kau inginkan," kata King Feng sambil tersenyum. "Ingat, aku tidak bercanda. Aku ingin kau ikut denganku mengusir setan." "Pengusir setan? Setan apa? Apa-apaan ini? Para tetua, luncurkan serangan penuh kekuatan kalian. Aku punya firasat bahwa benda hitam itu tidak sederhana," teriak tetua Kuang Lei. "Jernih, Mahiat hidup, tebasan panjang, pokong, api dan tak terbatas. Kuang Lei, pemakaman guntur. Singa gila, tinju naga jahat duniawi. Banteng gunung, keterampilan bawaan, tanduk kuat. Faksian, formasi, susunan petir pembunuh. Devor, melahap langit berbintang. Dewa api, api naga pembakar langit. King Kong, pedang kekaisaran." 9 tetua melancarkan berbagai serangan dahsyat sekaligus, menyasar pria misterius itu. Dalam sekejap, seluruh kota Yunlan pun gelap gulita. Akibat serangan dahsyat 9 alam pemecah dewa sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kota Yunlan. Untungnya, para kultivator sangat terampil. Bahkan jika seluruh kota hancur, kota itu akan pulih dalam sehari. Itulah sebabnya mereka berani mencobanya. Pria misterius itu merasa ngeri. "Kutu kupret, aku hanya seorang Master Yuan Ying, dan kalian begitu tak tahu malu sampai-sampai menyerangku bersama-sama. Apa kalian punya rasa malu?" Setelah mengatakan itu, pria misterius itu ingin menghindar dan melarikan diri, tetapi sayangnya, serangan itu terlalu kuat. Auranya saja membuatnya tidak bisa bergerak. Wajah pria misterius itu pucat pasi,
dan dia tahu dia tidak bisa lagi melarikan diri. Pada saat ini, suara serak tiba-tiba keluar dari pikiran pria misterius itu. Biar aku saja, berikan badanmu dan aku akan membantumu kabur dari sini. Ca-ca-ca. Pengusir setan. Dari mana iblis itu berasal? Tanya King Feng ragu. Orang tua itu mencubit jenggotnya dan berkata, pesawatmu terlalu rahasia, dan kau mungkin kurang memahami dunia luar. Karena itu, iblis jarang mendatangimu, dan kau hanya tahu sedikit tentang iblis. Sejauh ini, saya telah melakukan penyelidikan mendalam tentang sejarah pesawat Anda dan menemukan bahwa tempat Anda sangat damai. Bisa dibilang hampir tidak ada setan. Satu-satunya awalan kata setan adalah pada zaman dahulu kala, yaitu harimau setan. Tapi yang akan kubicarakan selanjutnya bukanlah makhluk roh kecil yang kau bicarakan. Aku sedang membicarakan iblis sungguhan. Di hadapan iblis sungguhan, harimau iblis yang kau bicarakan hanyalah makanan. Mendengar ini, King Feng terkejut. Ia tahu ia mungkin akan segera mendapatkan berita luar biasa. Begitu berita ini keluar, pasti akan menarik perhatian dunia. Kenapa kau lagi? Setiap kali aku menggunakan mutiara pembelah langit, sebuah suara muncul di benakku, mengatakan hal yang sama. Kalau kau berani, katakan saja siapa dirimu. Apa gunanya hanya mengatakan hal-hal itu di kepalaku? Pria misterius itu meraung. Ca-ca-ca, akulah manik di tanganmu. Bukankah aku sudah memberimu seluruh kekuatanmu? Sekarang kau dalam masalah. Berikan saja badanmu dan aku berjanji akan membawamu keluar dari tempat ini. Percayakah kau? Pria misterius itu tercengang. Manik, manik pembelah langit. Apakah manik pembelah langit yang selama ini berbicara kepadanya? Pria itu terkejut. Apa-apaan manik ini? Ternyata ia punya pikirannya sendiri. Tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak sekarang. Jika dia bisa lepas dari kesulitannya saat ini, dia bersedia mencobanya. Oke, aku percaya padamu untuk saat ini. Aku akan memberikan badanku untukmu untuk saat ini. Kalau kau tidak bisa mengeluarkanku, aku tidak akan pernah melepaskanmu, bahkan jika aku mati. Ca-ca-ca, jangan khawatir tentang itu. Setelah mengatakan itu, zat hitam di tangan kanan pria misterius itu mulai mengembang, perlahan-lahan menyerap separuh badannya. Bahkan separuh wajahnya pun menghitam, dan perlahan-lahan pupil matanya berubah menjadi merah tua. Badan setengah hitam, mata merah darah. Aura jahat terpancar dari seluruh badannya. Aura pria misterius itu pun meningkat. Hanya dalam sekejap, auranya benar-benar melewati 3 kesengsaraan penghancuran dewa dan langsung mencapai alam dewa penghancuran. Dan kemudian mencapai tingkat kelima alam dewa penghancuran. Itu belum cukup. Setelah level kelima alam penghancur dewa, ada level ke-6, level ke-7, lalu level ke-8. Dalam sekejap mata, kekuatan pria misterius itu telah mencapai puncak alam penghancur dewa. Dan serangan para tetua menimpanya saat ini. Kilatan cahaya putih melintas, ruang angkasa hancur berkeping-keping, dan ledakan keras menggema di langit. Ledakan itu menyapu kota Yunlan. Seketika, para penjaga kota, yang tak mampu menahan kekuatan dahsyat itu, meledak dan musnah satu demi satu. Bahkan penguasa kota, yang berada di tahap jiwa baru lahir, menjadi pucat saat melawan kekuatan dahsyat itu. Lengannya terbakar oleh ledakan itu, hanya menyisakan tulang-tulang emas. Perisai pertahanan rumah lelang Wanji telah diaktifkan, dan gelombang udara yang mengenainya bahkan tidak menimbulkan riak. Rumah lelang hanya bergetar sedikit. Xiao Tian terhuyung. Ia tahu apa yang terjadi di luar, tetapi yang lebih mengejutkannya adalah meskipun serangan sekuat itu, bagian luarnya berantakan, sementara aula lelang hanya bergetar sedikit. Sepertinya tidak ada formasi pertahanan. Mungkinkah ini teknologi lain? Apakah ini kekuatan iblis? Kok bisa sekuat itu? Bahkan bisa membuat seorang master jiwa baru lahir tingkat puncak melompat ke alam yang lebih tinggi. Bahkan mencapai puncak alam penghancur dewa, seru King Feng terkejut. Bukan, ini bahkan bukan iblis. Dia tidak memiliki kekuatan jahat iblis yang sebenarnya. Dia hanya kejam. Dia hanya bisa dianggap sebagai penjaga gerbang klan iblis, kata lelaki tua itu. Wajah King Feng berubah lagi ketika mendengar ini. Hanya seorang pelayan kecil yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan alam dewa. Jika itu pasukan iblis sungguhan. Seberapa kuatkah pasukan itu? Bahkan seorang master legendaris pun tidak akan mampu mengalahkannya. Setelah cahaya putih menyambar, gelombang udara mereda, dan ruang berhenti terpecah.
banyak tetua melihat pusat serangan, dan pupil mata mereka mengecil. Di bawah serangan sekuat itu, sosok pria misterius itu perlahan muncul. Namun, selain bajunya yang terbakar, tidak ada goresan sedikit pun di kulitnya. Dia masih sangat kuat. Dan yang bisa dilihat semua orang adalah lapisan zat hitam di kulit pria misterius itu terus-menerus menyerap sisa kekuatan ledakan. Setelah menyerapnya, aura pria misterius itu justru meningkat. Kekuatannya telah mencapai kekuatan perampokan legendaris. Tidak bagus. Kekuatan ini sudah tidak bisa lagi ditahan oleh 9 tetua. Ayo cepat bertindak. Kalau kita terlambat, mungkin sudah terlambat. Biarkan mereka mundur, teriak lelaki tua itu. 9 tetua, segera mundur. Beritahu tetua Jifeng di luar. Dan ke-10 tetua lainnya, kembali ke sekte King Yun dan tunggu, teriak King Feng. Ketika para tetua mendengar ini, mereka tahu bahwa masalah ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka campuri. Mereka semua mulai melarikan diri. King Feng dan lelaki tua itu saling berpandangan, mengangguk satu sama lain, lalu terbang ke langit. Jubah kedua pria itu bergerak tanpa angin. Kekuatan spiritual mereka berkumpul di seluruh badan mereka, dan mata mereka langsung berubah menjadi emas. Cacaca, yang muda sudah pergi dan yang tua datang lagi. Cacaca, ayo. Kalian hanya 2 orang tua legendaris rank 1, kekuatan kalian tidak akan mampu menghancurkanku. Kita akan tahu apakah kita bisa menghancurkanmu jika kita mencobanya, ejek lelaki tua itu. Cacaca, kalau kau pikir kau bisa menghancurkanku, silakan saja. Kau tak akan tahu kesia-siaanmu sendiri sampai kau merasakan keputusasaan. Cacaca. Kata-kata yang arogan. Kau hanya pelayan kecil dari suku iblis. Seberapa kuat kau? Rasakan ini. Kau sombong sekali. Kau hanya pelayan kecil klan iblis. Seberapa kuatnya kau? Rasakan ini. Pria tua itu meraung, dan cahaya keemasan yang kuat memancar dari badannya. Entah kapan, sebuah pisau daging muncul di tangannya. Ini bukan pisau daging biasa, pisau ini dirancang khusus untuk membunuh babi gangli. Meskipun tetap pisau daging, babi gangli ini bukan babi biasa. Pertahanannya konon menyaingi binatang suci tingkat tinggi. Hanya senjata sihir tingkat tinggi yang mampu menahannya, dan pisau ini benar-benar dirancang untuk membunuh babi gangli. Ketajamannya tak kalah tajam dari senjata sihir tingkat menengah tingkat tinggi. Serat subelemental, pisau jagal itu dipenuhi dengan kekuatan spiritual lelaki tua itu. Kekuatan spiritual itu melilit bilahnya, dan kekuatan spiritual serta bilahnya menyatu, memancarkan cahaya merah. Saat cahaya merah muncul, gelombang panas langsung bergulung-gulung, dan suhu meningkat drastis. Hanya dengan sekali sayatan pisau, seluruh ruangan terbakar oleh gelombang panas, meninggalkan retakan besar. Jatuhnya Titan. Pemimpin sekte King Feng mengangkat tangannya ke langit dan mengerahkan kekuatan. Seketika, sebuah titik merah kecil muncul di langit. Titik itu semakin membesar, dan segera menampakkan wujud aslinya. Ternyata itu adalah meteorit berdiameter setengah kilometer. Meteorit itu memancarkan kekuatan Titan yang dahsyat. Aura itu saja sudah cukup untuk menghancurkan makhluk kuat di alam penghancur dewa. Fluktuasi energinya kuat sekali. Aku benar-benar meremehkan kalian berdua, kawan. Kata setan itu, tetapi itu saja tidak cukup untuk membunuhku. Roh jahat telah dilepaskan, semua jiwa telah hilang, emas mematikan dan cakar penghisap darah telah dilepaskan. Energi iblis yang dahsyat menyembur keluar dari tangan iblis itu. Kemanapun energi iblis itu lewat, semuanya langsung membusuk. Puing-puing rumah lenyap, dan rumput liar di tanah pun lenyap. Bahkan tanah pun menunjukkan tanda-tanda terbakar. Retakan-retakan muncul di bumi. Ketiga serangan dahsyat itu berbenturan dengan dahsyat, tak menyisakan rumput atau rumput yang tumbuh dalam radius beberapa ratus mil. Beberapa desa dan kota di sekitarnya musnah total, termasuk penduduk dan rumah-rumah. Dampaknya bahkan mencapai kota terdekat, kota Yunlan. Awan jamur raksasa menjulang di atas bumi, dan warna awan jamur itu hanya merah dan hitam. Di bawah serangan yang mengerikan itu, bangunan rumah lelang Wanji juga sedikit bergetar. Waspada, waspada, kejutan energi besar telah terdeteksi. Perisai Expander 202 telah mengalami kerusakan 10%. Mode autopilot diaktifkan. Target, evakuasi. Sebuah suara terdengar dari rumah lelang. Xiao Tian tertegun sejenak dan buru-buru melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan siapapun di sana. Aneh,
Siapa yang bicara? Xiao Tian sangat bingung. Tidak ada orang di sekitar, jadi dari mana suara itu berasal? Pada saat ini, kaki Xiao Tian tiba-tiba bergetar hebat, dan pemandangan di luar jendela mulai tenggelam. Xiao Tian terkejut mendapati loteng tempat ia berada ternyata menjulang tinggi ke langit. Apa yang sedang terjadi? Di sebuah ruangan di lantai atas, beberapa orang duduk di kursi, terus-menerus mengetuk papan ketik laser. Layar di depan mereka juga menampilkan koordinat relatif dan radar video pengawas. Yulinger berdiri di belakang orang-orang ini dan memberi mereka perintah. Kamu, matikan autopilotnya, pergi periksa pengawasannya. Dan kamu, cepat cari koordinat lokasi aman. Pesawat luar angkasa kita akan diparkir di sana. Mengerti? Beritahu staf medis untuk memeriksa apakah ada yang terluka. Beritahu juga mekanik untuk pergi ke ruang mesin untuk perbaikan. Cepat, perintah Yulinger. Laporkan kepada Nona muda. Pada saat ini, orang yang dipanggil Yulinger untuk terus memantau berbicara. Menjelaskan, Nona, lihat ini. Ada orang asing di dalam pesawat luar angkasa kita, kata pria itu. Yulinger berjalan cepat dan tertegun ketika melihat rekaman CCTV. Orang luar dalam rekaman CCTV itu adalah Xiao Tian. Saat itu, Xiao Tian terhuyung ke jendela dan melihat pemandangan di bawah. Nona, apakah Anda perlu membuka jendela dan menurunkannya? Pria itu bertanya. Yulinger menamparkan wajahnya ketika dia mendengarnya. Pergi periksa pengawasanmu. Aku akan ke sana dan menangani ini. Jangan sentuh sehelai pun rambutnya sebelum itu. Ya, saya mengerti. Pria itu menutupi wajahnya dan berbalik untuk memeriksa kamera pengawas. Setelah sekitar 10 menit, ekspansi nomor 202 telah meninggalkan tempat itu, dan medan perang berangsur-angsur tenang. Sekarang terdapat lubang setengah lingkaran raksasa di lokasi ledakan yang baru saja terjadi. Meteorit Titan telah lama menghilang. Pasti menghilang bersama ledakan tersebut. Di tepi lubang setengah lingkaran tersebut, terdapat lubang setengah lingkaran raksasa. Setan, King Feng, dan lelaki tua itu tampak kacau. Ketiganya berdiri di sana saling menatap. Tiba-tiba, seteguk darah menyembur keluar, dan pisau dagieng di tangan lelaki tua itu tak bisa lagi diangkat. Pisau itu jatuh langsung ke tanah dan meluncur menuruni lereng ke tengah setengah lingkaran, dan lelaki tua itu jatuh tertelungkup. Pakaiannya robek, memperlihatkan beberapa memar di sekujur badannya, kepalanya tertunduk, ia memuntahkan seteguk darah, lalu jatuh terlentang ke tanah. Adapun iblis itu, keadaannya sedikit lebih menyedihkan. Lagi pula, ia terkena 2 serangan sekaligus. Lengan kanannya yang menghitam telah menghilang, dan ia sendiri pucat pasi. Matanya yang merah darah tidak semerah sebelumnya, dan kulit hitamnya tidak lagi secemerlang sebelumnya. Singkatnya, kekuatan sihirnya telah hilang. Ini bukan kabar baik untuknya. Hilangnya kekuatan sihir sama saja dengan melemahnya kekuatannya. Serangan dahsyat 2 master legendaris hanya bisa menghancurkan salah satu lengannya. Terlihat betapa kuatnya para iblis itu. Hei, bukankah kau bilang akan membawaku pergi dari sini? Kau membuatku kehilangan lengan. Raungan pria misterius itu keluar dari pikiranku. Setan itu sangat marah karena dia telah kehilangan banyak energi iblis, dan ketika pria misterius itu mengatakan hal ini, dia langsung meledak. Kutu kupret, aku bahkan pakai badanmu untuk melawan ahli legendaris sampai seri. Mau apa lagi? Kalau kamu jadi aku, apa kamu bisa melawan mereka? Aku membantumu menakut-nakuti orang tua itu dan bahkan bertarung imbang dengan kedua dewa tua itu. Bagaimana mungkin kau melakukan hal seperti itu? Lihat, aku sudah kehilangan begitu banyak kekuatan sihir untukmu. Butuh lebih dari 1 atau 2 tahun untuk pulih. Bisa jadi butuh ratusan atau bahkan puluhan ribu tahun. Bagaimana kau harus memberiku kompensasi? Kutu kupret, aku tidak memintamu membayar, tapi kau masih saja marah padaku. Kau tidak menginginkan badanmu lagi, kan? Percaya atau tidak, aku akan menelan kesadaranmu dan mengambil badanmu sekarang juga. Kakak, aku salah. Seharusnya aku tidak memarahimu. Aku memang sudah melihat kekuatanmu. Bisakah kita pergi dari sini dulu? Tempat ini membuatku takut. Pria misterius itu langsung menyerah dan mulai memohon. Lebih tepatnya begitu. Tapi aku sudah kehilangan terlalu banyak energi iblisku, dan sekarang aku terluka, aku bahkan tidak punya kekuatan untuk melarikan diri. Ada begitu banyak senjata ajaib di cincin luar angkasamu, adakah yang bisa kugunakan untuk melarikan diri?
Tanya iblis itu. Oh, ya, aku punya senjata terbang ajaib yang kusempurnakan sendiri, labu pengendali langit. Kau bisa mengeluarkannya, menungganginya, dan memasukkan energi spiritual untuk melarikan diri. Namun, aku tidak yakin apakah energi sihirmu bisa digunakan. Lagi pula, aku hanya menggunakan senjata sihir ini untuk memasukkan energi spiritual, jadi aku tidak yakin apakah energi sihir bisa berfungsi. Tidak ada yang tidak bisa kami para iblis. Iblis mengeluarkan labu terbang langit dari cincinnya. Setelah energi iblis disuntikkan ke dalamnya, labu terbang langit yang berwarna oranye kuning itu tiba-tiba berubah menjadi hitam, dan warna aslinya pun menghilang. Apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan? Kenapa indera labu penolak langitku menghilang? Ingat, mulai sekarang, benda ini milikku. Ini bukan lagi senjata ajaibmu. Bagaimana mungkin kau melakukan ini? Bahan baku labu terbang langit, labu gantung, adalah harta alam yang sangat langka. Aku telah berkelana ke banyak tempat untuk mengolahnya. Dan labu ini tidak mudah diolah. Aku butuh 10 tahun untuk mengolah labu terbang langit ini. Pria misterius itu meraung. Kau teriak lagi. Coba teriak lagi. Percaya atau tidak, aku akan mengambil badanmu, kata iblis itu dengan nada mengancam. Kali ini pria itu tidak berani berkata apa-apa lagi. Ia mulai ragu apakah iblis itu akan menepati janjinya dan mengembalikan mahiat itu kepadanya. Semuanya, waspada. Ada iblis yang muncul di Tenggara. Pemimpin sekte ketiga sekte King Yun terluka. Manajer umum juga terluka. Lengan iblisnya patah. Energi iblisnya hilang dalam jumlah besar. Sebuah suara terdengar dari langit, dan pesawat ruang angkasa Expander 202 langsung muncul di depan kepala iblis. Xiao Tian, silakan duduk di sini dulu. Aku akan menurunkanmu setelah aku selesai bekerja. Yu Linger membawa Xiao Tian ke ruang komando dan berkata. Xiao Tian langsung terkejut saat melihat sekeliling. Ia tak pernah membayangkan pemandangan seperti itu akan terjadi di lelang Wanji ini. Ia hampir tak mengerti banyak hal di sini. Tak hanya Xiao Tian yang terkejut, semua orang di ruang komando pun sangat terkejut. Tak seorang pun berkata apa-apa, hati mereka dipenuhi gejolak. Siapa orang itu? Kenapa dia datang bersama wanita muda itu? Apa aku benar? Wanita muda yang tidak pernah tersenyum pada orang luar, malah tersenyum pada orang luar itu. Nona, apakah ini mendapatkan pacar? Saya khawatir keadaan akan berubah. Orang itu sepertinya bernama Xiao Tian. Mungkinkah dia pemimpin ketiga sekte King Yun? Pria itu sepertinya sangat dekat dengan wanita muda itu. Pantas saja dia ingin menamparku sebelumnya, jadi begitulah yang terjadi. Ketika mata semua orang tertuju pada wajah Xiao Tian tentu saja merasakannya, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa tersenyum canggung, lalu duduk di kursi dengan patuh. Setelah duduk di kursi itu, seluruh badannya terasa tidak nyaman. Bahkan dia merasa agak aneh. Kursi ini cukup nyaman untuk diduduki. Ditatap oleh lebih dari 10 pasang mata di saat yang bersamaan, ditambah lagi menjadi orang luar di tempat asing, belum lagi lebih dari 10 pasang mata itu memancarkan aura yang kuat. Untungnya, dia melihat beberapa orang yang dikenalnya, yang setidaknya menyelesaikan sedikit rasa malunya. Kakak Musi, kebetulan sekali, kamu ada di sini juga. Mus tersenyum, lalu duduk kembali di kursinya dan mulai mengutak-atiknya. Tak seorang pun tahu apa yang sedang ia lakukan, tetapi di mata Xiao Tian, itu terlihat sangat keren. Apa yang kau lihat? Apa kau tidak melihat siapapun? Kembalilah bekerja. Kalau kau biarkan musuh lolos, tunggu saja bagaimana pamanmu akan menghadapimu. Yu Linger meraung. Xiao Tian terkejut mendengar suara Yu Linger. Ini pertama kalinya ia mendengar Yu Linger berbicara dengan nada sekasar itu. Ia berbalik dan melihat orang-orang itu tidak berani menatapnya lagi. Mereka semua melanjutkan urusan mereka masing-masing. Perhatian semua unit, ada iblis yang muncul di Tenggara. Dia punya senjata sihir kecepatan terbang. Seseorang yang duduk di kursi paling kanan berbicara ke mikrofon. Meriam plasma nomor 1, siap. Meriam kuantum nomor 2, siap. Meriam serat sensor radar nomor 3, siap. Ucap orang lain di seberang sana melalui mikrofon. Saya melihat di luar pesawat ruang angkasa itu, ada beberapa pintu rahasia di bagian depan pesawat ruang angkasa itu terbuka, dan 4 laras meriam dengan warna berbeda keluar dari dalam.
Laporkan kepada komandan, laras senapan nomor 1 sudah di posisinya. Laporkan, nomor 2 sudah di posisi. Nomor 3 dan 4 sudah ada di tempatnya. Tak lama kemudian, 4 suara berbeda terdengar dari ruangan itu satu demi satu. Xiao Tian dengan penasaran menggunakan indera spiritualnya untuk memindai tempat asal suara itu, tetapi ia hanya bisa melihat dinding. Ia kini semakin penasaran dari mana suara itu berasal. King Feng berjuang keras untuk bangkit dari tanah. Dia belum pernah merasa malu seperti ini selama 1,5 juta tahun. Ini pertama kalinya dia berada dalam kondisi kacau seperti ini sejak menembus tahap jiwa baru lahir. Bahkan selama krisis klan naga, dia tidak pernah merasa malu seperti ini. Saat pertama dia berdiri, dia ingin mengejar dan membunuh iblis itu. Bahkan di level kesengsaraan legendaris, dia bisa menyamai 2 master legendaris tingkat pertama sejati ini. Seberapa mengerikankah musuh sekuat itu jika dia mencapai alam legendaris? Untuk menghindari masalah di masa mendatang, dia harus maju dan menghancurkannya secara pribadi. Namun saat ia hendak terbang dan mengejarnya, lelaki tua itu menghentikannya. King Feng bingung dan ingin bertanya mengapa dia dihentikan, tetapi orang tua itu berbicara lebih dulu. Jangan terburu-buru, kau tidak bisa makan tahu panas dengan terburu-buru. Mari kita rawat badan kita dulu dan pulihkan kondisinya. Iblis itu telah kehilangan terlalu banyak kekuatan sihir. Mungkin butuh puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun untuk pulih. Selama waktu ini, master manapun di atas tingkat kelima alam penghancur dewa bisa menghancurkannya. Biarkan anak buahku yang mengerjakan sisanya. Aku bisa melihat mereka telah mengunci target. Li Qingshan tertegun, dan dengan kesadarannya yang tersapu, ia melihat bahwa lebih dari 900 km jauhnya, sebuah senjata ajaib aneh telah menghalangi jalan menuju iblis itu. Namun, ia tidak melihat seorang master pun keluar, dan tidak ada seorang pun di atas senjata ajaib aneh itu. Aku melihat senjata ajaib raksasa itu, tapi di mana operatornya? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Bisakah kita benar-benar menghentikan iblis itu tanpa operatornya? Tanya King Feng. Berhenti. Aku tidak bilang berhenti. Aku bilang hancurkan saja, kata lelaki tua itu dengan tenang. King Feng merasa segala sesuatunya tidak sesederhana itu dan memeriksanya lagi. Komandan, target telah terkunci. Mohon beri instruksi. Seorang pria berlari kecil, berdiri tegap di depan Yulinger, dan berkata, kunci targetnya, tembak, kata Yulinger dengan tenang. Dimengerti, semua senjata, tembak serempak. Ya. Wus, 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 wus. Keempat laras senapan mengeluarkan suara mendesing bersamaan. Xiao Tian dapat melihat di kabin bahwa peluru-peluru itu bergerak hampir secepat cahaya. 4 bola meriam berbentuk oval dengan warna berbeda melesat dengan kecepatan cahaya. Iblis di kejauhan tercengang saat melihatnya, lalu berkata dengan terkejut. Bukankah ini senjata dari 10.000 alam? Bagaimana mungkin muncul di dunia ini? Dunia ini seharusnya sangat rahasia. Aku telah mengamati secara diam-diam selama puluhan ribu tahun dan belum pernah melihat siapapun dari 10.000 alam masuk. Bahkan klan iblis kita tidak punya pintu masuk. Dari mana datangnya kekuatan teknologi ini? Dari mana datangnya bola meriam Wanji ini? Aku pasti terpesona. Bola meriam ini tidak mungkin nyata. Tidak mungkin nyata. Ah, petik 2, ledakan, ledakan. Terdengar ledakan keras di langit, dan cahaya putih menyilaukan melesat dari tanah langsung ke langit. Pepohonan di sekitarnya hancur total. Bahkan makhluk roh dan makhluk sudo ilahi yang tak sempat melarikan diri pun kehilangan tanda-tanda kehidupan. Ah, aku akan mati seperti ini. Aku tidak mau menerima ini. Dasar penulis kutu kupret, kau bahkan belum menulis namaku. Bagaimana bisa kau membiarkanku mati? Teriak pria misterius itu. Penulis, tidak perlu, namamu seharusnya pria misterius. Kurasa itu sangat cocok untukmu. Lagi pula, adeganmu terlalu sedikit. Apa bedanya kamu memerankan karakter itu atau tidak? Long Xiao Tian, hei, penulis, kenapa pria misterius itu harus dibunuh oleh pesawat luar angkasa? Bukankah seharusnya aku yang membunuhnya? Pria misterius, tepat sekali. Penulis, plot ini terlalu konyol. Kenapa aku terbunuh oleh pesawat luar angkasa? Dan kenapa iblis tiba-tiba muncul di jalan? Iblis, apa? Kau tidak terima. Kami iblis adalah ras yang muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Sudah lama sekali iblis tidak muncul di duniamu.
Jadi kenapa kalau mereka muncul sebentar? Iblis, lagi pula, akulah yang paling tidak puas. Oke, aku sudah menunggu puluhan ribu tahun, dan akhirnya mendapatkan peran di mana aku bisa menunjukkan wajahku. Tapi apa yang terjadi? Aku hanya muncul di 2 bab dan aku mati. Seharusnya kau muncul setidaknya di 10 bab lagi. Iblis, penulis, aku tidak mau. Aku ingin diberi peran tambahan. Hanya untuk peran sekecil ini, aku harus lari dari dimensi lain. Apa kau pikir aku tidak akan lelah berlari? Penulis, aduh, itu penting untuk plot, tapi kamu sudah mati, dan kamu tidak akan punya peran di adegan berikutnya. Kalau kamu tiba-tiba bangkit setelah terkena serangan sebesar itu, aku yakin penonton tidak akan mau melihatnya, kan? Lagi pula, itu akan sangat konyol. Tuan Xiong, hei, apa yang kalian lakukan di sini? Gadis, kakek, sepertinya mereka semua sedang bicara dengan penulisnya. Mereka sepertinya bilang plotnya terlalu konyol atau semacamnya, dan mereka minta adegan tambahan. Xiong tua, bagus sekali. Ayo kita ke sana. Lagi pula, kita baru 2 bab di serial ini, dan bab terakhir menyuruh kita pergi ke tebing pembantai abadi untuk mencari seseorang, tanpa memberitahuku lokasinya. Sebaiknya aku tanya penulisnya apa yang terjadi. Beruang tua, dan kami juga ingin punya nama. Kalau kami cuma menyebut diri kami beruang tua, orang yang tidak mengenal kami mungkin akan mengira kami beruang. Iblis, penulis, aku mau lebih banyak adegan. Aku sangat berbakat, tapi aku hanya dapat sedikit. Ini sangat menyedihkan. Aku tidak mau ini. Penulis, sayangnya, kalian tidak lagi ada dalam drama ini, tetapi kalian para iblis akan muncul nanti, tetapi untuk saat ini dramanya belum ada. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan menemukan kalian segera setelah alur ceritanya ditunda di masa mendatang. Iblis, begitulah. Aku pergi dulu, ingat untuk mencariku. Penulis, jangan khawatir, pulanglah kalau kamu mau. Ibumu sudah bilang untuk pulang dan mengambil bajumu. Penulis, hei, Tuan Xiong, mengapa Anda ada di sini? Penatua Xiong, hai penulis. Aku datang ke sini hanya untuk bertanya kapan kau akan memberi kami nama. Lagi pula, kau belum memberitahuku tentang tebing tebasan abadi itu, jadi bagaimana aku harus mengirim cucuku untuk masuk ke sekte Qingyun? Penulis, ya, sebenarnya kalian tidak punya peran apa-apa lagi. Pak Xiong, apa katamu? Kenapa kita tidak punya adegan lagi? Penulis, sebenarnya, aku akan melewatkan bagian ini, jadi kamu tidak punya peran lagi. Kamu bisa pergi mengambil kotak makan siangmu. Iblis juga ada di sana. Minta dia untuk mengambilkannya untukmu. Wajah Patua Xiong menjadi gelap, sial. Mereka melewatkannya begitu saja. Apa kita akan mati begitu saja? Sungguh rencana yang konyol. Penulis, cek, aku nggak peduli. Aku bilang kamu nggak punya peran, yang nggak punya peran. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Long Xiaotian, penulis, saya ingin bertanya kapan saya bisa pergi ke dimensi lain. Saya tidak mengatakan ini untuk diri saya sendiri, saya sebenarnya memikirkan para pembaca. Saya bisa menunggu, tapi para pembaca tidak bisa. Mereka pasti sudah tidak sabar. Penulis, jangan khawatir, jalan menuju dunia ini belum ditemukan. Lagi pula, tokoh utama wanita yang ingin dilihat pembaca belum muncul. Dan masih banyak plot yang belum ditulis. Penulis, begini, aku ikut berhitung denganmu. Masih ada benua suci, konferensi dunia, para orc, para monster mistis, dan masih banyak lagi yang belum ditulis. Ngomong-ngomong, masih banyak peran yang harus kamu mainkan, jadi jangan khawatir. Long Xiaotian, cukup, terlalu banyak adegan, dan kau idiot matematika, apa kau lupa kesalahan yang kau buat tadi? Kau menulis ada 9 orang tua, bukan 10. Kalau kau menulis sisanya, mungkin akan banyak kesalahannya. Tidak bisakah kau lebih sederhana? Kenapa kau harus menulis begitu banyak? Long Xiaotian, banyak orang baru-baru ini menerima kotak makan siang. Apa tujuanmu melakukan ini? Terlalu banyak orang yang menerima kotak makan siang akan berdampak besar pada alur cerita. Ada apa dengan otakmu? Apa kau sakit? Penulis, ya, kamu benar. Terlalu banyak orang yang meninggal akhir-akhir ini. Tapi ini juga penting untuk alur ceritanya. Bersabarlah, tapi situasi ini seharusnya tidak terulang lagi nanti. Alur ceritanya pasti akan lebih stabil nanti. Long Xiaotian, nanti.
Aku tidak mau nanti. Kita mau sekarang. Aku minta tokoh utama wanitanya muncul di hadapanku dalam beberapa hari ini. Kalau tidak, aku akan berhenti menulis novel sampah ini. Yulinger, ya, tokoh utamanya harus di atas panggung, dan tokoh utamanya harus aku. Hanya aku dan Xiao Tian yang cocok. Benar, Xiao Tian. Long Xiao Tian, pergi sana, kita baru kenal beberapa hari, dan kau sudah menggangguku seperti ini. Aku tidak mau kau jadi pahlawanku. Yulinger, ada apa? Bukankah lebih baik aku menjadi pahlawan wanitamu? Kita sudah melakukan kontak fisik. Long Xiao Tian, kontak kulit. Tolong, Nona, itu hanya ciuman lidah biasa. Selama tidak ada penetrasi, itu tidak dihitung sebagai kontak kulit. Lagi pula, Anda baru saja diracuni saat itu, saya hanya membantu Anda. Saya bahkan kehilangan ciuman pertama saya karena membantu Anda. Penulis, kenapa kamu muncul lagi? Cepat kembali, kamu mau makan siang juga. Aku sedang bicara dengan Xiao Tian di sini. Keluar dari sini. Yulinger, wow. Penulis, oke, jangan menangis. Aku akan membiarkanmu menjadi pahlawan wanita. Yulinger, sungguh. Long Xiao Tian, hei. Penulis kutu kupret, kau tidak bercanda. Kalau dia jadi tokoh utama, novel fantasi ini mungkin akan diubah jadi novel roman. Apa kau pikir para pembaca yang bersemangat itu akan mau menontonnya? Penulis, terlalu merepotkan. Sebaiknya aku biarkan dia jadi pemeran utama wanita kedua. Dia benar-benar terlalu bergantung. Penulis, lupakan saja. Ini benar-benar menyebalkan. Cuaca akhir-akhir ini sangat panas. Aku tidak mau repot-repot memikirkannya lagi. Apa kalian berdua sudah hafal dialog untuk bab selanjutnya? Ayo lanjutkan. Ini menyebalkan sekali. Penulis, para pembaca yang budiman, bab selanjutnya akan diperbarui malam ini. 2 bab berturut-turut, ya. Pokoknya, nantikan. Long Xiao Tian, sudah pergi. 2 bab berturut-turut. Bab tambahan ini dihitung 1 bab. Sial, penulis, kamu terlalu malas. Aku bisa mati kalau tidak memperbarui 1 bab lagi. Pengarang, penulis, ngomong-ngomong, mari kita nantikan. Insiden kota Yunlan telah diketahui oleh Sekte King Yun. Tidak, bukan hanya Sekte King Yun, tetapi semua orang di seluruh benua Yagu telah mengetahuinya. Tentu saja, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Hanya sebulan setelah insiden di kota Yunlan, benua Yagu, berita itu sampai ke telinga berbagai kekuatan super. Bahkan beberapa pasukan tingkat tinggi pun menerima berita tersebut. Benua Suci, Kuil Cahaya Suci. Tuan Suci, apa pendapatmu tentang peristiwa di Sekte King Yun di benua Yagu? Tanya seorang pria berjubah emas. Tak jauh di depannya, di atas kursi kristal, seorang wanita muda berambut sepinggang duduk di sana, memegang bola kristal di tangan kanannya. 5 titik cahaya berwarna berbeda berkelap-kelip di dalam bola kristal itu. Ia tampak sangat menawan, dan wajahnya pun sangat cantik. Kecantikannya tak terlukiskan dengan kata-kata. Insiden di benua Agu bisa dikatakan sebagai peristiwa istimewa pertama dalam sejarah alam abadi kaisar kita. Di antara mereka, senjata ajaib khusus dari rumah lelang Wanji dan apa yang disebut iblis adalah hal-hal yang tidak dapat dipahami dunia kita. Meskipun kita tampak kuat dan tahu segalanya tentang dunia, kita sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Misalnya, kita tidak tahu banyak tentang iblis itu atau senjata-senjata ajaib aneh itu, terutama rumah lelang Myriad Worlds. Kalau tidak salah ingat, rumah lelang Wanji sudah ada di dunia ini selama puluhan ribu tahun. Tapi seberapa banyak yang telah kita pelajari tentang mereka selama puluhan ribu tahun ini? Sejauh ini, kita hanya tahu bahwa mereka mengadakan lelang sesekali. Kita masih belum tahu seberapa hebat mereka. Setelah insiden kota Yunlan, kita sudah belajar sedikit. Saya yakin tak lama lagi, semuanya akan terungkap perlahan dan kebenaran akan terungkap. Dalam beberapa hari ke depan, mari kita amati secara diam-diam. Ya, dewa memang bijaksana. Setelah berkata demikian, pria berjubah emas itu pun mundur. Setelah lelaki itu pergi, Sang Holy Lord melihat lagi bola kristal di tangannya, dan melihat cahaya warna-warni di dalamnya tiba-tiba mengembang dan berangsur-angsur membentuk sesosok manusia. Haha. Prediksi bola kristal itu tidak pernah salah. Jalan dunia itu akan dibuka oleh orang ini. Aku penasaran, benda apa yang akan kau gunakan untuk membuka jalan dunia itu?
Setelah kejadian ini, kota Yunlan rusak parah. Dapat dikatakan bahwa kota yang dulunya baik langsung berubah menjadi dataran luas. Dan dataran ini tidak kecil. Selain daratan kota Yunlan, hutan di sekitar kota Yunlan juga telah hancur ratusan mil jauhnya. Segala sesuatu dalam jarak ini yang terkena serangan niscaya menjadi dataran. Seluruh kota Yunlan membutuhkan waktu sebulan penuh untuk merestorasi semua bangunan. Namun, pasokan batu roh berkualitas tinggi yang dapat disediakan kota Yunlan berkurang. Dulu, kota Yunlan dapat menyediakan puluhan juta batu roh berkualitas tinggi per tahun, tetapi sekarang mungkin sulit untuk menyediakan jutaan batu roh berkualitas tinggi. Lagi pula, sebagian besar wilayah ini telah tercemar oleh energi iblis, dan bahkan kekuatan spiritualnya pun tidak sekuat sebelumnya. Paling-paling, hanya dapat dibandingkan dengan kekuatan spiritual mereka yang berada di benua maju. Untungnya, hanya kota Yunlan yang tercemar, yang hampir tidak berada dalam kisaran yang dapat diterima oleh Sekte King Yun. 7 tahun berlalu dalam sekejap mata, dan pelatihan Xiao Tian berakhir. Xiao Tian, pelatihanmu oleh 10 tetua kami telah resmi berakhir. Kekuatanmu telah meningkat pesat selama periode ini. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal, kata tetua Jifeng. Berpisah seperti ini, apa maksudnya? Tanya Xiao Tian bingung. Karena kami telah mengajar kalian tanpa henti selama 7 tahun terakhir, dan selama itu kami juga memperoleh beberapa wawasan, kami memutuskan untuk kembali ke sekte dan memulai retret kami hari ini. Pengasingan, ya, kami akan mengasingkan diri, tapi kami tidak tahu berapa lama itu akan berlangsung, kata tetua pemakan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kau, sebelum pemimpin sekte ketiga terluka, dia bilang setelah kau menyelesaikan pelatihanmu, kau akan diizinkan meninggalkan hutan ini sendirian, kata tetua Jifeng. Ya, apa yang dikatakan pemimpin sekte ketiga adalah bahwa kalian harus mengandalkan kekuatan kalian sendiri untuk keluar dari hutan ini. Kami telah memeriksa hutan ini dan itu tepat untuk pelatihan terakhir kalian, kata Penatua Yanshen. Ya, saat kau keluar dari hutan tak berujung ini dengan kekuatanmu sendiri, kau akan menjadi master sejati. Lagi pula, kau sudah mempelajari semua keahlian kami. Keluar dari hutan seharusnya bukan masalah bagimu, kata tetua Vajra. Tapi, Xiao Tian ingin berbicara tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Sejujurnya, dia telah belajar banyak selama 7 tahun ini. Dia telah mempelajari alkimia, formasi, dan penempaan. Dia telah mempelajari segalanya. Tentu saja, yang terpenting adalah kekuatannya telah meningkat pesat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pokoknya, lakukan yang terbaik saja. Wus, setelah itu, ke-10 tetua itu terbang ke langit dan meninggalkan tebing pembantaian abadi dengan kecepatan tercepat. Xiao Tian, begitu ke-10 tetua itu pergi, sebuah suara lembut terdengar. Xiao Tian menggenggam tangan Lian, ia tahu siapa yang datang tanpa perlu melihat. Bukankah itu Yu Linger? Selama berlatih, Yu Linger sering datang mengganggunya. Ia sungguh menyesal telah memberitahu Yu Linger di mana ia bisa menemukannya sebelumnya. Kalau saja tidak ada gangguan dari Yu Linger, dia pasti sudah berhasil menerobos kesengsaraan transformasi ilahi sesuai dengan rencana 10 tetua. Karena gangguan Yu Linger, ia kehilangan fokus kultivasinya, tetapi untungnya, ia berhasil memadatkan inti emas. Karena selama beberapa hari ketika ia memadatkan inti emas, Yu Linger secara mengejutkan tidak datang menemuinya. Jika ia datang menemuinya selama hari-hari itu, Xiao Tian tidak akan yakin apakah ia bisa berhasil memadatkan inti emas. Kakak Linger, apa yang kau lakukan di sini lagi? Xiao Tian menoleh dan bertanya. Yu Linger tersenyum dan berkata, hei, mengapa aku tidak menemui tetua agung dan yang lainnya? Para tetua baru saja pergi. Latihanku sudah selesai, dan aku juga akan pergi. Kalau tidak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Semakin cepat aku keluar, semakin mudah bagiku untuk beristirahat. Aku sudah kelelahan selama bertahun-tahun. Oh, jadi begitu. Lalu bagaimana aku bisa menemukanmu di masa depan? Yu Linger bertanya lagi. Xiao Tian tertegun, dan langsung merasa ada yang tidak beres. Ia ingat pernah memberitahu alamatnya 7 tahun yang lalu, sehingga ia tidak bisa berkonsentrasi pada kultivasinya selama 7 tahun terakhir. Kali ini, ia sama sekali tidak boleh memberitahu Xiao Tian kemana ia pergi. Ia harus mencari cara untuk mengirim Xiao Tian ke tempat lain. Saudari Linger,
kau seharusnya bisa menemukanku di benua Wanlong nanti. Ya, benua Wanlong. Kau bisa menemukanku di benua Wanlong. Tapi apakah kau bisa menemukanku tergantung pada kemampuanmu. Jangan salahkan aku kalau kau tidak bisa menemukanku. Benua 10.000 naga, kenapa begitu jauh? Ada beberapa benua antara sini dan tempat itu. Yulinger bertanya dengan ragu. Xiao Tian berpikir sejenak dan berkata, pernahkah kukatakan padamu, kampung halamanku ada di benua Wanlong. Karena itu kampung halamanku, aku pasti akan kembali, jadi tunggu saja di sana. Yulinger mengangguk, begitu. Bagus, kalau begitu aku akan mencarimu di benua Wanlong mulai sekarang. Tapi sebelum itu, terimalah setengah token giok ini. Apa ini token setengah giok? Oh, mari kita anggap separuh token giok ini sebagai token cinta kita. Aku juga punya separuhnya di sini. Lihat, dua separuh kita disatukan membentuk bulan yang terang, kan? Yulinger menyatukan separuh token gioknya dengan separuh token di tangan Xiao Tian, membentuk token giok putih bundar. Wajah Xiao Tian menggelap. Pasangan, tanda cinta. Astaga, ada apa ini? Apa memberi tanda cinta itu tanda perpisahan? Apa maksudmu? Sebenarnya, aku datang ke sini hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Karena kecelakaan 7 tahun yang lalu, ayahku memberi kami tugas, yaitu menemukan jalur dunia sesegera mungkin. Selain itu, dalam puluhan ribu tahun terakhir, ayahku juga mendapatkan beberapa petunjuk tentang jalur dunia. Karena itu, mustahil bagiku untuk muncul lagi selama periode waktu ini, kata Yulinger. Xiao Tian tertegun. Bukankah dia akan muncul di hadapannya lagi? Aneh, kenapa aku merasakan perasaan yang tak terlukiskan ini? Hah, apa ini? Kenapa ada setetes air di wajahku? Tidak, ini berasal dari mataku. Apa ini? Air mata. Aku tak menyangka kau akan meneteskan air mata untukku. Aku tahu kebaikanmu sudah cukup. Yulinger terharu hingga menitikkan air mata. Selamat tinggal, Xiao Tian. Setelah berkata demikian, Yulinger terbang ke angkasa dan perlahan menghilang di bawah tatapan Xiao Tian. Aku benar-benar meneteskan air mata, tapi apa itu kegembiraan di hatiku? Tentu saja itu, kebahagiaan, teriak Xiao Tian dengan gembira. Kutu kupret, akhirnya dia pergi. Dia akhirnya berhenti mengganggu kultivasiku. Xiao Tian meneteskan air mata kebahagiaan. Setelah sebatang dupa penuh kegembiraan, Xiao Tian melirik token giok setengah di tangannya. Ia ingin membuangnya, tetapi entah mengapa ia tak sanggup melakukannya. Jadi, ia tak punya pilihan selain menyimpan token giok itu. Lupakan saja, aku akan menyimpan token giok ini sebagai kenang-kenangan. Aku akan segera pergi dari sini. Setelah berkata begitu, Xiao Tian berdiri dan melihat ke tempat yang telah ia tinggali selama 7 tahun. Di sana masih terdapat bekas-bekas tungku penempaan jiwa, bekas-bekas pertarungan silat, besi-besi tua dan batu-batu sisa penempaan, dan di tengahnya juga terdapat sisa-sisa material buangan dan bahan-bahan obat yang ditinggalkan setelah kegagalan alkimia. Jejak-jejak di sini semuanya ditinggalkan oleh Xiao Tian selama 7 tahun terakhir. Ia telah mengalami banyak hal dan belajar banyak selama 7 tahun ini. Semua jejak di sini adalah kenangannya. Selamat tinggal, tebing pembantai abadi. Tempat ini sungguh istimewa. Konon, bahkan master jiwa baru lahir pun tak bisa keluar jika terjatuh, tapi aku sudah berkultivasi secara ajaib selama 7 tahun. Sekarang setelah aku pergi, aku tak tahu kapan aku akan kembali. Mata Xiao Tian berkaca-kaca. Ia telah menderita di sini selama bertahun-tahun dan enggan untuk pergi. Wow, pada saat ini, terdengar teriakan disertai angin yang bertiup dari tebing pembunuh abadi. Xiao Tian melihat ini dan mulutnya sedikit melengkung. Suara ini terjadi setiap tahun. Xiao Tian sudah terbiasa. Sumber suara ini tepat di bawah tebing pembunuhan abadi. Xiao Tian tidak tahu apa yang ada di bawahnya. Ia hanya tahu bahwa suara itu muncul di waktu yang sama di hari yang sama setiap tahun, seperti janji temu setiap tahun. Kau kesini juga untuk mengucapkan selamat tinggal padaku. Haha. Ini terakhir kalinya aku mendengarmu berkicau seperti ini hari ini. Aku penasaran sekali, apa yang kau sembunyikan? Apa sebenarnya rahasiamu? Aku juga tahu dengan kekuatanku saat ini, aku rasa aku belum bisa mengetahui rahasiamu. Tapi tunggu saja, suatu hari nanti, aku akan mengungkap semua rahasiamu. Setelah mengatakan itu, dalam tatapan nostalgia Xiao Tian,
angin berhenti bertiup dan suara-suara berhenti memanggil. Akhirnya, Xiao Tian dengan berat hati meninggalkan tempat ini dan melangkah ke dalam hutan tak berujung. Hei, Tetua Jin Gang, menurutmu apakah tidak apa-apa jika kita meninggalkan Xiao Tian di sana saja? Ada apa, Tetua Faksian? Apa kau agak ragu? Dulu kau bersedia membawa Xiao Tian ke rumah lelang Wanji, tapi sekarang kau tak tega membiarkan Xiao Tian keluar dari hutan sendirian. Tetua Fajra berkata sambil tersenyum. Penatua Faksian tersenyum canggung. Insiden di kota Yunlan itu benar-benar hanya kecelakaan. Siapa sangka hal seperti itu akan terjadi tepat setelah pelelangan berakhir. Dan aku sudah memperhitungkan hari itu, dan memang hari yang baik. Siapa sangka iblis akan tiba-tiba muncul dan mengacaukan sejarah. Hahaha, aku tidak menyangka ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa diprediksi oleh ramalanmu, kata Tetua Mahiyat hidup sambil tersenyum. Tapi apa yang dikatakan Penatua Faksian benar. Iblis ini bukan dari dunia kita. Lagi pula, ia telah bersembunyi selama puluhan ribu tahun. Sungguh sulit untuk memprediksinya dengan ramalan. Penatua Devoring juga angkat bicara. Penatua Faksian, karena kamu sangat khawatir tentang Xiao Tian, mengapa kamu tidak menggunakan ramalanmu untuk menghitungnya? Tanya Penatua Yanshen. Penatua Faksian mengerutkan kening dan berkata, saya sudah menghitungnya sebelumnya, tetapi hasilnya sangat aneh bagi saya. Aneh. Semua orang mengerutkan kening saat mendengarnya. Seberapa aneh. Melihat semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu, Penatua Faksian merasa malu untuk berhenti, jadi dia berbicara. Hutan tak terbatas selalu jarang penduduknya, dipenuhi dengan binatang spiritual atau binatang pseudo ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Pada waktu-waktu tertentu, formasi alami bahkan akan muncul di area tertentu. Atau mungkin itu semacam kesulitan seperti alam rahasia. Sebelumnya kupikir kalaupun Xiao Tian dalam bahaya, mungkin itu akan menjadi bencana besar, tapi tahukah kau apa yang kuhitung barusan? Jadi bencana apa yang kau prediksi? Tanya semua orang. Penatua Faksian menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah. Bencana romantis, kesengsaraan keberuntungan bunga persik. Semua orang mengerutkan kening. Apa sih kesengsaraan keberuntungan bunga persik itu? Bukankah seharusnya hanya ada kesengsaraan bunga persik atau keberuntungan bunga persik? Lalu, kenapa kesengsaraan keberuntungan bunga persik muncul ketika Xiao Tian baru saja masuk ke hutan tak terbatas? Bukankah seharusnya seperti kesengsaraan maut atau kesengsaraan terjebak? Kenapa kesengsaraan ini muncul? Bencana ini memang agak aneh, tapi Tetua Faksian, apa kau yakin tidak salah? Itu hutan tak terbatas. Mustahil bertemu orang. Bagaimana mungkin bencana aneh seperti itu muncul? Kau tidak salah, kan? Tetua Mahiyat hidup itu bertanya. Benar, benar, benar. Kau mungkin salah perhitungan. Situasi ini mustahil terjadi di hutan tak terbatas. Tetua Faksian, kemampuan ramalanmu telah menurun, kata Tetua Pokong. Hei, Tetua Pokong benar, kemampuan ramalanmu pasti menurun. Kau pasti kekurangan ginjal, itu sebabnya kekuatanmu lemah. Aku sudah bilang untuk lebih maskulin, tapi kau bersikeras pergi ke tempat-tempat di mana energi yin berkumpul. Lihat, kekuatanmu telah menurun. Penatua Sanyu juga menyela. Penatua Faksian tercengang. Memang benar, karena kekuatannya belum banyak membaik, ia mengendurkan latihannya. Setiap hari, ia akan pergi ke Chunlou untuk bermain. Waktu latihannya paling lama hanya 1 jam. Ada kemungkinan kekuatannya akan menurun. Semoga saja begitu. Semoga saja aku salah. Hutan tak terbatas. Aduh, ya ampun. Kakak Serigala Es. Aku salah. Tolong berhenti mengejarku. Awuwo, dasar kutu kupret kecil. Beraninya kau menginjak barang-barangku. Dan kau bahkan memukulku. Kau menghinaku dengan memanggilku Tuhaki. Ini benar-benar memalukan bagiku. Awuwo, aku tidak akan memanggilmu serigala sampai aku mencabik-cabikmu hari ini. Xiao Tian berlari mahtei-mahteihan. Tak lama setelah memasuki hutan hari ini, ia tak sengaja menginjak tanaman herbal ajaib. Ya, ia tak sengaja menginjaknya. Yang lebih aneh lagi, setelah menginjak tanaman obat itu, ia mendesah dalam hati dan menyesalinya. Lalu ia mundur selangkah dan tanpa sengaja menginjak ekor serigala es itu. Serigala es yang tadinya tertidur lelap, terbangun oleh langkah Xiao Tian. Hal pertama yang dilakukannya setelah bangun adalah melihat buah spiritual pemancar es yang selama ini dijaganya.
Orang kedua yang dilihatnya adalah Xiao Tian. Saat hendak menyerang, Xiao Tian menutup mulutnya dan tertawa, mengatakan bahwa itu adalah Tu Hachi. Dia telah menghancurkan buah spiritualnya, menginjak ekornya tanpa meminta maaf, lalu menertawakannya, menyebutnya Tuk Hachi. Itu serigala, disebut guguk adalah penghinaan bagi mereka. Saat itu juga, ia memutuskan bahwa jika ia tidak mencabik-cabiknya, itu bukan serigala es. Kutu kupret kecil, berhenti di situ, serigala tua. Ah, cuma orang bodoh yang mau dengar. Kakak serigala es, aku bilang itu cuma buah spiritual pemancar es. Apa masalahnya? Kukatakan padamu, kalau kau membiarkanku pergi hari ini, aku akan mencari waktu untuk memberimu obat spiritual tipe es terbaik suatu hari nanti. Bagaimana? Xiao Tian berteriak, aku tidak percaya kalian manusia. Kalau aku melepaskan kalian hari ini, kalian mungkin akan kembali membawa sekelompok orang untuk mencekikku suatu hari nanti. Sungguh, buah spiritual penembus es itu kugunakan untuk mengatasi kesengsaraanku. Kalian menghancurkan obat spiritual sebagus itu. Aku ingin kalian membayarnya dengan nyawa kalian. Serigala es meraung. Aduh, kukatakan padamu, kenapa kau tidak percaya padaku? Ramuan obat untuk mengatasi kesengsaraan, kan? Kukatakan padamu, ada banyak sekali ramuan seperti itu di sekteku. Semuanya bisa membantumu mengatasi kesengsaraan. Asal kau membiarkanku pergi, aku akan mencarikanmu lusinan ramuan lagi saat aku kembali ke sekte. Bagaimana? Lagi pula, kau hanyalah binatang roh inti emas tingkat puncak. Aku jamin, kalau kita bertarung, masih belum jelas siapa yang akan menang. Kalau kau pikir begitu, coba saja. Kau kan cuma manusia, apa kau pikir badanmu bisa dibandingkan dengan kami, para makhluk roh? Kalau kau bisa mengalahkanku, aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Serigala es tertawa. Xiao Tian berhenti berjalan setelah mendengar ini, dan Binglang juga berdiri tidak jauh dan menatapnya. Xiao Tian menatap Binglang dan berkata, "Saudara serigala, benarkah yang kau katakan tadi? Asal aku bisa mengalahkanmu, maukah kau melepaskanku?" Serigala es mensibir, "Tentu saja benar. Kami, para makhluk roh, tidak pernah berbohong. Jika kau bisa mengalahkanku, kau tidak hanya tidak perlu membayar obatnya, kau juga bisa pergi dari sini dan aku tidak akan mengganggumu lagi." Oke, kamu benar. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian langsung mengeluarkan kekuatannya. Inti emas tingkat ke-9. Hahaha, ini baru level ke-9 inti emas. Aku sudah mencapai puncak inti emas, hanya perlu satu kesengsaraan transformasi ilahi untuk mencapainya. Ditambah lagi badan binatang spiritualku. Nah, kau pasti kalah, tawa serigala es. Jangan terlalu cepat senang, masih belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. Kalau begitu, ayo coba, cibir Ice Wolf. Xiao Tian memejamkan mata, dan energi spiritual di sekitarnya mulai berfluktuasi. Energi spiritual itu dipenuhi gelombang panas, dan kelembapan di rerumputan dan pepohonan di sekitarnya langsung menguap. Bom cahaya api. Peluru cahaya api adalah seni bela diri tingkat 6 yang diajarkan oleh Tetua Yanshen. Seni bela diri ini sangat berguna bagi Tetua Yanshen di masa mudanya. Terutama di tingkat Jindan, jika seseorang bisa menguasai seni bela diri ini, mereka akan menjadi tak terkalahkan. Oh, kau ternyata seorang kultivator api. Pantas saja kau berani berdebat denganku. Tapi memangnya kenapa kalau kau kultivator api? Akulah kultivator api, yang terbaik di antara semua serigala es. Kepemilikan es. Aku melihat seluruh badan serigala es itu tertutup lapisan es tebal. Ini adalah kemampuan bawaannya, kepemilikan es, yang bisa digunakan untuk menyerang sekaligus bertahan. Peluru cahaya yang menyala-nyala itu menghantam badan serigala es dengan keras. Dengan ledakan yang menggelegar, dampaknya menyebar keluar, menghancurkan setiap pohon dalam radius 1 kilometer. Inilah kekuatan seorang kultivator inti emas. Satu serangan melepaskan kekuatan penghancur yang tak terkira. Debu mereda, dan Xiao Tian melirik ke arah serigala es. Seketika, pupil mata Xiao Tian mengecil, dan ia melihat serigala es menatapnya dengan sinis. Wow, layaknya serigala es. Bahkan peluru api pun tak efektif melawannya. Tidak, kakimu sepertinya berdarah. Sepertinya peluru itu tidak sepenuhnya efektif, kata Xiao Tian terkejut.
Serigala es melirik sudut kanan bawahnya dan tiba-tiba menemukan es di kaki kanan depannya retak, darahnya baru saja mulai mengalir keluar, tetapi membeku karena es. Lumayan, cukup mumpuni. Serangan ini pasti setara dengan inti emas yang tak terkalahkan. Tapi itu saja, aku serigala es yang berani menantang bahkan manusia di alam transformasi spiritual. Taring serigala es. Setelah berkata begitu, serigala es itu melesat maju dengan cepat. Ia ingin membunuh Xiao Tian dalam sekali gigit. Xiao Tian tersenyum tipis. Serangan itu hanya ujian. Itu bahkan bukan serangan terlemah yang pernah dipelajarinya selama 7 tahun terakhir. Sekarang ia hampir yakin bahwa serangan terlemahnya telah mencapai level Golden Core Invincible. Jika itu adalah serangan terkuatnya, Xiao Tian yakin ia akan mampu bersaing bahkan dengan seorang kultivator transformasi roh tingkat 2. Ia cukup yakin akan hal ini. Setelah memiliki pemahaman kasar tentang kekuatannya sendiri, Xiao Tian tidak akan lagi menguji kemampuannya. Ia akan langsung menghabisi serigala es dalam satu gerakan. Menelan lubang hitam. Jurus menelan lubang hitam ini adalah seni bela diri yang diciptakan oleh Devouring Elder. Selama 7 tahun ini, dia dengan berat hati mewariskan keterampilan seni bela dirinya kepada Xiao Tian. Seni bela diri ini tidak memiliki banyak kekuatan penghancur, tetapi kengeriannya adalah sesuatu yang membuat siapapun yang telah mengalaminya enggan untuk menyebutkannya. Serangan Xiao Tian muncul tiba-tiba di cakar serigala. Sebuah lingkaran hitam kecil seukuran kepalan tangan melekat padanya. Serigala itu terkejut. Dengan kekuatannya, ia tak mampu menginjak benda ini. Pada saat ini, Jian Xiao Tian membengkokkan kelima jarinya untuk mengendalikan lubang hitam. Selama lubang hitam itu melekat pada makhluk hidup, tidak ada cara untuk menghancurkannya kecuali orang tersebut sangat kuat. Lubang hitam, hisap, mengikuti perintah Xiao Tian, serigala es terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan spiritualnya tersedot ke dalam lubang hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Aneh, apa yang terjadi? Astaga, astaga, kekuatan spiritualku. Pada saat ini, Binglang menemukan ada bola gas biru berkumpul di tangan Xiao Tian, dan warnanya semakin intens. Binglang dapat dengan jelas merasakan bahwa bola gas biru itu adalah kekuatan spiritualnya. Kau menyerap kekuatan spiritualku. Wajah Ice Wolf berubah drastis. Siapapun orangnya, bahkan jika dia setengah mati, dia tidak ingin kehilangan kekuatan spiritualnya. Siapapun orangnya, semuanya sama saja. Kehilangan kekuatan spiritual berarti kehilangan kekuatan. Tanpa kekuatan, apa bedanya kau dengan makhluk biasa? Tidak, aku sudah berkultivasi selama ratusan tahun. Tidak, saya melihat bahwa puncak kultivasi jin dan asli serigala es mulai menurun secara bertahap, perlahan, dari puncak Jindan ke tingkat pertama Jindan, dan kemudian dari puncak Kijue ke tingkat pertama Kijue. Aduh, petik 2, setelah beberapa saat, ukuran serigala es menyusut lebih dari setengahnya, dan sekarang kekuatan serigala es telah mundur ke tahap pertama pembangunan fondasi. Tentu saja, ini karena Xiao Tian menahan diri. Jika tidak, serigala es itu mungkin akan menjadi serigala biasa. Oke, aku mengalahkanmu, bisakah kau melepaskanku? Xiao Tian menatap Binglang dan bertanya. Awo, terjemahan, kutu kupret, kembalikan kekuatan spiritualku. Hei, apa yang kau rengekkan? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Xiao Tian menggaruk telinganya dan berkata. Terjemahan, kembalikan kekuatan spiritualku secepatnya, atau aku akan membuatmu menderita saat kekuatanku pulih. Xiao Tian tampak bingung. Oh, aku mengerti. Maksudmu kau bisa membiarkanku pergi, kan? Kalau begitu aku akan pergi. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian pergi tanpa menoleh. Serigala es ingin mengejarnya, tetapi gagal, karena kekuatannya di tahap pembentukan fondasi tidak mungkin menyamai kecepatan alam inti emas. Terjemahan, jangan kembali. Aku salah. Kumohon, kembalikan kekuatan spiritualku. Namun, auman serigala es itu sama sekali tidak berpengaruh. Tanpa kekuatan ramuan emas, tak seorang pun bisa mengerti apa yang dikatakannya. Apapun yang dikatakannya, yang terdengar hanyalah lolongan di telinga orang-orang. Haha, keren sekali. Ini pertama kalinya aku menggunakan trik ini pada makhluk hidup. Sebelumnya, aku hanya menggunakannya untuk bereksperimen dengan kayu spiritual, mengekstrak sedikit kekuatan spiritual,
tapi sekarang aku benar-benar bisa mendapatkan begitu banyak kekuatan spiritual dengan menggunakannya melawan makhluk hidup. Luar biasa. Xiao Tian berteriak kegirangan. Saking gembiranya, ia tidak menyadari ada perubahan apapun di sekitarnya. Hutan asli telah berubah menjadi pegunungan dan lembah. Hutan lebat telah lenyap dan digantikan oleh pegunungan yang menjulang tinggi. Ketika Xiao Tian menyadari perubahan lingkungan, semuanya sudah terlambat. Oh tidak, aku dalam masalah. Sial, aku terlalu senang. Saat itu, Xiao Tian berdiri di tepi tebing. Ia hanya selangkah lagi akan jatuh dari tebing. Selangkah lagi inilah yang membuatnya sadar bahwa ia telah memasuki tempat yang asing dan berada dalam masalah. Oh, aku sungguh sial hari ini. Aku memancing serigala begitu memasuki hutan, dan sekarang aku terjebak dalam situasi yang sulit. Aduh, aku tidak tahu apakah ini ilusi atau tempat rahasia kecil. Kalau ini ilusi alami, lebih baik aku menyerah saja. Tapi kalau itu tempat rahasia alam yang kecil, aku bisa mencoba mencari jalan keluarnya. Pertama, mari kita periksa lingkungan sekitar untuk melihat apakah ada petunjuk. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian melangkah maju, menendangkan kakinya, dan terbang ke langit. Dengan kekuatannya saat ini, ia sudah bisa terbang sebentar. Wah, keren sekali. Xiao Tian menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya ia terbang di langit, ia tetap merasa bersemangat setiap kali terbang. Sensasi di langit sungguh unik. Setelah terbang beberapa jarak, Xiao Tian harus mendarat dan sekadar memeriksa ruang di sekitarnya. Ruang di sini nyata, maksudnya, ini adalah tempat kecil rahasia, bukan ilusi. Setelah mengetahui hal ini, ia merasa lega. Tidak mudah untuk keluar dari ilusi itu, tetapi berbeda dengan dunia rahasia kecil itu. Jika kamu ingin keluar dari dunia rahasia kecil ini, kamu hanya perlu membuat susunan teleportasi. Meskipun susunan teleportasi tidak bisa digunakan, kamu bisa menemukan pusat dunia rahasia ini dan menghancurkannya. Dia langsung melakukannya, dan saat yang tepat baginya untuk mencoba formasi yang telah dipelajarinya selama 7 tahun terakhir. Untungnya, masih ada beberapa batu roh berkualitas tinggi pemberian Yulinger yang belum ia gunakan di atas ring. Tetapi tepat ketika Xiao Tian hendak menyebarkan batu roh dan mulai menyusun formasi, suara pertempuran tiba-tiba datang dari kejauhan. Xiao Tian merasa agak aneh. Ternyata ada perkelahian di dunia rahasia kecil ini. Mungkinkah masih ada orang yang tinggal di dunia rahasia kecil ini? Didorong oleh rasa ingin tahu, Xiao Tian tidak dapat menahan diri untuk terbang menuju sumber suara tersebut. Meong kecil, kau harus kembali bersamaku. Keturunan yang lahir dari pernikahan kita pasti akan menjadi makhluk roh yang sah. Ya, Meong-meong, kamu kucing, dan bos kita harimau. Kalau kamu dan bos kita kawin, keturunannya kemungkinan besar ular piton darah harimau yang sah. Benar sekali, Meo-meo, tahukah kau bagaimana kami para orc diperlakukan di luar sana? Jika kita para orc ingin mendapatkan status di dunia luar, kita harus memiliki keturunan dengan garis keturunan yang sah. Lihat, Meong-meong, ayahmu adalah makhluk mitologi kucing Tianmei, kan? Dan ibu dari kakak tertua kita adalah makhluk mitologi semu, ular sanca darah, kan? Dengarkan saran kami, salah satu dari kalian memiliki darah binatang dewa, dan yang lainnya memiliki darah binatang dewa semu terkuat. Jika kalian berdua bergabung, ada kemungkinan 60% anak yang lahir akan menjadi binatang spiritual dengan darah ortodoks, kata seorang orc yang tampak sangat tua. Ketua, kau juga bilang begitu. Miao-miao benar-benar putus asa saat mendengar ini. Ada sebuah desa orc di tempat rahasia kecil ini. Penduduk desa ini pada dasarnya adalah orc yang telah dimusnahkan oleh dunia luar. Namun, kebanyakan manusia binatang memiliki darah binatang dewa semu. Orc dengan darah binatang dewa pada dasarnya dibunuh segera setelah mereka lahir. Bagaimanapun, darah binatang suci masih cukup berharga di luar sana. Meskipun ada 2 atau 3 orc yang memiliki darah binatang suci di desa orc, mereka hampir semuanya laki-laki. Tentu saja, orang-orang ini tidak berani memperhatikan orc jantan yang memiliki darah binatang dewa, tetapi hal itu belum tentu berlaku bagi orc betina dengan darah binatang dewa seperti Miao-miao. Pada saat ini, Xiao Tian kebetulan berada di dekatnya. Awalnya, ia berencana untuk menonton pertunjukan sebentar lalu pergi. Namun, ketika mendengar sekelompok orang yang mengaku sebagai orc, ia langsung tertarik.
Ia selalu mendengar orang-orang membicarakan orc dan orc sebelumnya, tetapi ia belum pernah melihat orc sungguhan. Maka, rasa ingin tahunya pun muncul. Saya melihat semua orc itu terlihat aneh, hampir semuanya berkepala binatang dan berbadan manusia, bahkan ada yang berbadan binatang. Ini orc, jelek banget, tapi mereka semua jantan, mana orc betinanya? Xiao Tian menciutkan kepalanya, karena para orc telah mengepung orc betina, dan begitu rapatnya sehingga ia tidak bisa melihatnya. Namun, ia berpikir, karena orc jantan sangat jelek, mungkin orc betina juga sama, kan? Oh, ngomong-ngomong, aku bisa terbang ke langit dan melihatnya. Xiao Tian menepuk kepalanya dan terbang ke langit. Ketika ia melihat ke bawah, ia tercengang. Ia melihat seorang gadis cantik jelita dikelilingi sekelompok orc. Seorang gadis dengan gaun biru muda, dengan kulit berwarna sedikit gandum yang terlihat sangat sehat, rambut merah muda tersampir vertikal di bahunya seperti air terjun, dan wajah yang sedikit merah muda, ditambah dengan telinga dan ekor kucingnya. Xiao Tian tertegun. Bukankah perasaan manis ini persis seperti yang ia inginkan di lubuk hatinya? Tiba-tiba, sebuah perasaan aneh muncul di hati Xiao Tian. Perasaan apa ini? Meong, sebaiknya kau ikut denganku dengan patuh. Manusia binatang harimau piton darah itu tertawa. Matanya yang rakus terus-menerus mengamati badan seksi Miao Miao, seakan-akan dia adalah harta karunnya sendiri. Meong Meong, Xiao Xiao adalah keturunan harimau piton darah. Bakatnya adalah yang terbaik di antara kita. Dia sekarang adalah seorang master di puncak alam inti emas. Jika kau bergabung dengannya, dengan kekuatan binatang sucimu, kau tak hanya akan membantunya bertahan dari kesengsaraan guntur, tetapi keturunanmu juga pasti akan berbakat. Siapa tahu, mereka bahkan mungkin diperhatikan oleh 12 penjaga. Dengarkan saja nasihat kepala suku, dan nikahi dia, kata kepala suku itu sambil melangkah maju. Ketua, jangan paksa aku. Miao Miao melepaskan kekuatan dahsyat tingkat ke-7 inti emas hanya dengan satu gerakan. Pemimpin klan itu mensibir dan melangkah maju, memperlihatkan kekuatannya di puncak alam inti emas. Orang-orang di belakang mereka melihat bahwa pemimpin klan telah bertindak dan menunjukkan kekuatan mereka satu demi satu. Hampir semuanya menguasai inti emas tingkat ke-9. Tak satu pun dari mereka menguasai inti emas tingkat ke-8. Miao Miao mendesah dalam hati bahwa ini tidak baik, tetapi dia sudah siap untuk mati. Tapi dia lebih baik mati daripada menikahi Xiao Xiao, pria jelek ini. Dia tidak ingin hidupnya diatur oleh orang lain. Ayo, aku mau jalani hidupku sendiri. Aku nggak mau diperintah-perintah. Cek cek cek, sombongnya kucing Tian Mei. Apa kau benar-benar mengira kau kucing Tian Mei? Bukankah kau hanya orc terlantar seperti kami? Jika ke-12 penjaga tidak menemukan tempat rahasia kecil ini, kita bahkan tidak akan tahu kehidupan seperti apa yang akan kita jalani sekarang. Kau merencanakan hidupmu sendiri. Sang patriark pun meledak, mengucapkan begitu banyak kata dalam satu tarikan napas, dan ia bahkan tidak menarik napas setelah selesai berbicara. Hei, 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 kita semua orc, kita semua bersama dalam hal ini, mengapa harus merusak hubungan? Pada saat ini, Xiao Xiao berdiri dan berkata. Sang patriark tersenyum sedikit. Xiao Xiao benar-benar pengertian. Xiao Xiao benar, kita semua berada di perahu yang sama. Tidak perlu menyakiti perasaan. Pria yang baik sekali, aku tidak mengerti kenapa kau tidak menyukainya. Setelah mengatakan itu, pemimpin klan menatap Xiao Xiao lagi, dengan tatapan serakah yang sama di matanya. Hati Miao Miao langsung membeku mendengar ini. Siapa yang tidak tahu apa yang mereka incar? Bukankah itu darah binatang sucinya? Miao Miao tahu bahwa jika dia benar-benar menyetujuinya, dia mungkin tidak akan dapat melihat matahari di masa mendatang. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kerjakan saja. Aku tidak akan menyerah bahkan jika aku mati. Wajah pemimpin klan itu menjadi gelap, dan dia bertukar pandang dengan Xiao Xiao. Lalu sang kepala suku melambaikan tangannya dan semua orc menyerbu ke depan. Dan tepat pada saat ini, Xiao Tian mengambil tindakan. Miao Miao siap bertarung sampai mati, tetapi pada saat itu seorang pemuda berpakaian putih tiba-tiba muncul di hadapannya. Xiao Tian menendang orc berkepala domba yang menyerbu di depannya dengan tendangan terbang. Tiba-tiba, orc berkepala domba itu terbang mundur dan menabrak para orc yang menyerbu dari belakang. Dalam sekejap,
beberapa ork terbang mundur dan tergeletak berserakan di tanah tak jauh dari sana. Sang patriark terkejut. Siapa kamu? Semua orang terkejut, bahkan Miao Miao terkejut melihat pria yang tiba-tiba muncul di depannya. Ketika sang patriark melihat wajah tampan Xiao Tian, alisnya berkerut, dan dia bahkan tampak sedikit takut. Manusia. Semua orang terkejut ketika mendengar ini, bahkan Xiao Xiao menunjukkan ekspresi ketakutan. Para ork ini aslinya adalah hibrida manusia dan binatang, jadi status mereka wajar saja kalau rendah. Ketika berhadapan dengan manusia dan binatang, para manusia buas hampir selalu terbunuh atau ditangkap dan dijual atau dijadikan mainan. Mustahil tempat ini ditemukan manusia. Kepala, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Xiao Xiao. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita tidak tahu berapa banyak manusia yang sudah masuk. Sebaiknya kita kabur saja. Sang patriark berbicara, lalu memberi perintah. Teman-teman suku, situasinya gawat, mundur. Setelah berkata demikian, semua orang mulai menghilang dari pandangan secepat kilat seolah-olah mereka sudah gila, kecuali Xiao Xiao yang masih tidak mau menyerah dan melihat ke arah tempat ini. Melihat semua orang mundur dengan aneh, Xiao Tian sedikit bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Nona Meo Meo, apakah Anda baik-baik saja? Xiao Tian bertanya sambil tersenyum. Miao Miao menatap pria di depannya dengan tatapan waspada. Ia tahu betul betapa mengerikannya manusia. Dia masih ingat rasa sakit yang dideritanya saat kecil. Kalau saja dia tidak kabur diam-diam, dia mungkin sudah dijual ke rumah bordil. Xiao Tian melihat Miao Miao terus mundur, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia ingat tuannya pernah berkata bahwa ork diperlakukan paling buruk oleh manusia dan makhluk roh. Bahkan para ork di luar sana dapat dibantai atau dijual, dan perlakuan terhadap mereka lebih buruk daripada hewan. Setelah mengetahuinya, mata Xiao Tian berbalik dan dia tahu bahwa dia harus mendapatkan kepercayaan Miao Miao terlebih dahulu. Xiao Tian akhirnya bertemu dengan seorang wanita cantik yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat, dan dia tidak ingin melewatkannya. Ketika Xiao Tian sedang bermeditasi, dia melihat Miao Miao mendekatinya. Xiao Tian merasa aneh dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bukankah tadi dia menghindariku? Kenapa dia mendekatinya lagi? Mengapa baumu seperti binatang dewa? Kata Miao Miao. Binatang dewa. Ketika Xiao Tian mendengar kata binatang dewa, dia menamparkan kepalanya. Ya, aku manusia naga, lahir dari penyatuan naga dan manusia, darah naga suci mengalir di badanku. Aku juga setengah binatang suci. Aku adalah keturunan binatang dewa, jadi aku bisa menggunakan ini sebagai titik terobosan untuk membuat Miao Miao mempercayaiku. Aha, halo, izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Namaku Long Xiao Tian, dan aku berasal dari dunia luar, darah ras naga mistis mengalir di badanku. Aku juga hasil perpaduan naga dan manusia. Setelah mendengar ini, Miao Miao menurunkan kewaspadaannya yang terakhir. Kau bilang kau dari luar, ork di luar sana lebih buruk daripada binatang. Dan banyak orang yang menginginkan garis keturunan binatang suci. Coba kulihat apa kau terluka. Aku punya darah kucing Tianmei dan bisa menyembuhkanmu, tanya Miao Miao cemas. Xiao Tian tercengang. Dia sudah lengah. Miao Miao ini terlalu naif, ya. Dia baru saja mengucapkan satu kalimat. Dan Miao Miao ini malah lengah. Dia agak bingung. Awalnya dia pikir dia harus menjelaskannya, tapi dia percaya. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Apa ada yang terluka? Aku bisa menyembuhkanmu. Haha, sama-sama. Tidak apa-apa, sekalipun orang-orang itu menyerangku bersama-sama, mereka tidak sebanding denganku. Wow, kamu sangat kuat. Kenapa kamu ingin berlindung di tempat ini meskipun kamu sangat kuat? Tanya Miao Miao. Xiao Tian tercengang. Perlindungan apa? Miao Miao juga tercengang. Bukankah kau datang ke sini untuk mencari perlindungan? Xiao Tian menggelengkan kepalanya. Mengapa aku harus mencari perlindungan? Aku hidup nyaman di luar sana, mengapa aku harus mencari perlindungan? Mendengar kata-kata Xiao Tian, Miao Miao benar-benar tercengang. Sesaat kemudian, kekaguman muncul di matanya. Hebat sekali, perlakuan terhadap ork di luar sana lebih buruk daripada hewan. Kalian benar-benar bisa hidup dengan baik. Hebat sekali, bersambung.